Salam. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita awali dengan doa saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu di Bait Allah yang kudus untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang menjadi bukti kasih Allah yang besar bagi kita manusia berdosa. Lihatlah penghulu iman kita yang mengalami penderitaan, kesengsaraan, dan dihina karena dosa dan pelanggaran kita. Kiranya melalui peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa karena darah Tuhan Yesus kita bebas dari murka Allah, dan kita hidup semakin lebih baik dan tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Marilah kita bernyanyi. Hanya satu
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, karena ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anak-Mu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Lihat jauh di bukit, pada salib Tuhan berlumur darah dan peluh. Yesus disalibkan untuk kesembuhan duka dan derita hidup. Agung sungguh cinta salibnya, salib Tuhanku di Golgota. Ku dekatkan diri padanya, sampai nanti aku di surga. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tercurah darah
Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhanku Yesus, penebusku, Kau
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk peringatan hari kematian Tuhan Yesus, yaitu yang tertulis di dalam Sakaria 9 ayat 11 sampai dengan 17 mengenai engkau. Oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Terlihat tiap waktu cahaya
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menjadi sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara maut, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, bangsa dan dosa, kebangkitan daging dan amin. Warta jemaat kita pada minggu ini yaitu Jumat Agung 18 April 2025, ibadah pukul 6.30, ibadah Jumat Agung, dan dilanjutkan sakramen perjamuan kudus. Ibadah pukul 9, ibadah Jumat Agung dan sakramen Ulaun Nabadia. Pukul 14, Ulaun Nahohom atau ibadah Hening. Dilanjutkan sakramen Ulaun Nabadia. Ibadah pukul 15.30 digabung bersama ibadah pukul 17.30, ibadah Jumat Agung dan sakramen perjamuan kudus. Minggu 20 April 2025, ibadah Buha Buhaijuk dilaksanakan pukul 4. Dilanjutkan ibadah pukul 9, ibadah Paskaraya. Ibadah 15.30, ibadah Paskaraya. Dan ibadah 17.30, ibadah Paskaraya. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Yesus sumber kehidupan, juru selamat jiwa.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada Jumat Agung hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal 15 ayat 33 hingga ayat yang ke-41. Markus 15 ayat 33 hingga ayat yang ke-41. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabatani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan melihat dari jauh, di antara Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik pada peringatan kematian Tuhan Yesus pada hari ini dengan satu judul yang mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Markus ini Yesus dilukiskan, digambarkan sebagai orang yang benar, yang menderita. Yesus dalam buku Markus ini digambarkan seorang yang benar tapi menderita. Orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan mukjizat tapi harus menderita. Ini yang menjadi persoalan. Kenapa ya? Orang-orang baik, orang-orang yang melakukan kebenaran tapi mendapatkan penderitaan, mati. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini boleh kita lihat bagaimana gambaran apa yang dikatakan oleh firman Allah pada Jumat Agung ini mengingatkan kita kembali bahwa memang setiap orang diutus. Setiap orang percaya kepada firman Allah dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran itu sendiri,
Walaupun mungkin, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan, walaupun banyak penderitaan. Mulai doa Batak nang mungkin dia sugu kalah kita. Walaupun mungkin kita dibenci, dicerca, dijelek-jelekkan, difitnah, tapi kita harus mengingat, kita harus menggambarkan bagaimana di hadapan Allah itu sendiri kita dipakai seperti gambaran daripada Yesus. Dia dilukiskan sebagai orang benar, orang yang setia, tetapi harus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Penginjilan Markus mengatakan bagaimana tadi gambaran daripada ayat yang pertama, ayat 33 ini. Jam 12 siang. Bayangkan ya, kalau jam 12 siang itu apa yang kita rasakan? Terik matahari. Tapi yang kita lihat dari firman Tuhan Markus 15 ini, apa yang terjadi? Kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Itu tanda Bapak Ibu. Itu bukti bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh anak Allah. Bahwa Yesus itu adalah memberikan tanda kepada dunia ini bahwa kuasanya, bahwa orang yang menghina dia, orang yang menyalibkan dia, orang yang berusaha untuk menghalangi berkatnya, tidak akan berkuasa. Tapi dia mau menunjukkan ke tengah-tengah dunia ini bahwa kekuatan atau kuasa dunia ini ada di dalam tangan oleh Tuhan itu sendiri. Kunci kekuasaan yang ada di dunia ini semua bisa dia atur, dia tentukan, dia bisa kuasai, karena dia adalah sang pencipta, karena dia adalah sang juru selamat. Sehingga dalam keadaan tadi dikatakan pada pukul jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam, atau maaf, sampai jam 3 sore. Bayangkan, mulai jam 12 sampai jam 3 sore. Bukan hanya sebentar. Kalau saat ini ya terjadi ini, mungkin sudah banyak video yang memviralkan ini. Kalau terjadi pada zaman ini, orang semua sudah memakai momen itu untuk memberitakannya. Tapi firman Allah saat ini, berita firman Tuhan pada hari ini memberitakan kepada kita Bapak Ibu, kekuatan daripada Tuhan itu, kuasa daripada Allah itu melampaui semua kekuasaan dari bangsa Roma pada masa itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kalau Allah mampu memberikan atau mengatur semua apa yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini, demikian juga penyaliban Yesus. Itu makanya kalau tadi malam kita ikuti acara Pasion, apa permintaan doa daripada Yesus? Mulubudupe tarsalpuhon au, tarsalpuho ko Tuhan, panginumanon salpuhom ma. Itu gambaran bagaimana konsep Allah, rencana Tuhan, bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Dia harus berkorban, dia harus mencurahkan darahnya di tengah-tengah dunia ini. Yang boleh kita lihat yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dikatakan tadi, kalau pemahaman atau pendengaran daripada tentara itu nama Elia yang dipanggil ya. Menurut tradisi, sebenarnya menurut tradisi Yahudi, Nabi Elia itu adalah seorang tokoh eskatologis yang akan datang untuk mempersiapkan penyelamatan orang-orang benar. Dalam konteks Injil Markus, Nabi Elia telah 2 kali berperan sebagai pendahulu Mesias. Kalau kita boleh baca nanti Markus 1 ayat 2, Markus 9 ayat 9 sampai 13.
Tapi yang mau dikatakan apa, Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus dari ayat yang ke-34 ini bukan hanya sebatas itu yang mau kita diperdengarkan oleh Yesus, tapi dia mau melihat, mau mewartakan kepada dunia ini seberat apapun pergumulannya, penderitaannya. Walaupun mungkin dia mengatakan Eloi, Eloi lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi dia tidak menyerah, dia tidak menunda rancangan Tuhan. Pertanyaannya, ketika kita mengalami mungkin berbagai macam persoalan, pergumulan, mungkin kita sudah merasa saya orang yang saleh, orang yang setia, orang yang selalu rajin berdoa, rajin beribadah. Tapi kenapa Tuhan engkau meninggalkan aku? Kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa-doaku? Kenapa Tuhan tidak memberikan apa yang terbaik bagi dalam doa-doaku? Ada banyak orang Bapak Ibu, ketika doa-doanya tidak didengarkan, dia meninggalkan imannya. Tidak usah lagi datang ibadah, tidak usah datang lagi tidak usah lagi berdoa. Tapi Yesus mau mengajarkan kepada kita, walaupun Allah sendiri, Bapaknya sendiri meninggalkan dia, dia tidak menunda, dia tidak membatasi kuasanya. Tapi apa yang menjadi kerinduan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, menyelamatkan dunia ini dari kegelapan, dari kematian, itulah yang harus dia lakukan. Karena itu saudara terkasih, ada banyak rancangan Tuhan di tengah-tengah hidup kita secara pribadi. Ada banyak cara Tuhan untuk memberikan kepada kita kekuatan. Ada banyak cara Tuhan untuk menghibur kita Bapak Ibu di tengah-tengah dunia ini. Karena itu percayakan. Dan dari hasil dari apa yang dilakukan oleh Yesus tadi di kayu salib, apa dikatakan oleh para tentara? Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya di anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu. Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Saudara terkasih, dia tidak mendengar suara-suara dari kanan kirinya. Ejaan itu ya. Kita lihat dulu. Mulai silan halak Batak, tapi rinco. Produksi liai mengurbi bana, paturut toni bana. Sudah menderita, sudah kena Cina, luda, kena mahkota duri. Tapi ada juga berani orang yang mengejek, menghina, menambah penderitaannya. Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih, suara-suara yang dari kanan dan kiri itu dia tidak dengar, dia tidak mau peduli. Tapi dia selalu menyerahkan apa dikatakan ayat yang ke-37. Ia menyerahkan nyawanya, bukan Bapak Ibu Saudara terkasih, menyerahkan semua apa yang seruhannya itu kepada Allah. Karena itu makanya mengatakan Eloi, Eloi lama sabatani, yang artinya Bapak Ibu, kalau kita mau memuji Tuhan, mengikut Yesus, kadangkala orang bisa membuat kita tidak konsentrasi. Bui doa manginangga besudah tidak merminggu alana tapi kita hata tatangihon halang. Ada banyak orang berusaha membuat kita tidak dengan tulus untuk beribadah. Suatu ketika ada seorang jemaat datang ke gereja, dia lihat, Pak Pendeta, mungkin pernah dengar ini, enggak datang lagi aku gereja hari Minggu. Kenapa? Udah banyak di gereja itu, enggak tulus lagi datang ke gereja. Ada yang ngobrol, ada yang begini, ada yang begitu. Kata si jemaat ini kepada pendetanya, jadi itu alasanmu? Kata pendetanya, iya, lebih bagus aku enggak usah ibadah, atau di rumah aja aku berdoa, besok datang lagi. Begini aja Pak, katanya, berikan gelas berisi air, dia kelilingi, coba dulu kelilingi gereja ini 7 kali,
Tidak ada yang tumpah. Datang kembali ke jemaat ini, ke pendeta ini, dua Pak, nggak ada yang tumpah. Kenapa bisa Pak? Karena saya konsentrasi, karena saya tulus, karena saya tetap berfokus apa yang Pak Pendeta ajarkan, sehingga saya melakukannya dengan benar. Demikian juga ketika kamu mendengar suara, ketika kamu mendengar ocehan orang, mungkin panggilan orang, air yang ada dalam gelas itu akan bertumpahan. Tapi ketika kamu tidak mau tahu, tidak peduli dengan suara-suara yang di sana, kamu tetap konsentrasi. Demikian juga kita ke gereja itu, walaupun mungkin di sampingmu, belakangmu, depanmu ribut dan lain sebagainya, tapi ketika kamu berfokus kepada salib Kristus, kepada Kristus itu sendiri, mendengarkan dengan tulus hati, dengan ketenangan hatimu, maka firman Allah akan bekerja dalam hidup. Mendengar itu Bapak Ibu, sang jemaat tadi merasa tenang kembali. Demikian juga di tengah-tengah pelayanan Yesus, dia tidak mau mendengarkan suara, dia tidak mau peduli dengan apa yang terjadi, tapi dia tetap memiliki tugas tanggung jawab sebagai anak Allah, menyelamatkan dunia ini, melakukan tugasnya untuk menunjukkan ke tengah-tengah dunia bagaimana Allah itu, bagaimana Yesus itu dengan nyaring menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa. Nah, untuk itu juga pada Jumat Agung ini kita semakin bahibul horohata, mengutuhkan hati kita, pikiran kita Bapak Ibu, untuk datang kepada Tuhan, karena Dia adalah Sang Pencipta, Dia adalah Sang Penyelamat, Dia adalah Sang Penghibur. Jangan pernah biarkan telingamu terlalu banyak mendengarkan, jangan pernah terlalu banyak, maaf kata, mata ini melihat ke kiri ke kanan, tapi fokuslah, ya, fokus kepada firman Tuhan, fokuslah mendengarkan suara Tuhan, agar seruan Tuhan itu semakin kita rasakan. Yang terakhir tadi dikatakan, ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari bawah, dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya demikian, berkatalah, sungguh orang ini adalah anak Allah. Apakah ini berlaku sampai saat ini Bapak Ibu? Tak harus siapa yang menginang tutudu pe Yesus anak ini bata. Apakah kita masih percaya seperti pengakuan daripada kepala tentara ini? Atau mungkin terjadi saat ini, terjadi orang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Pengorbanan Kristus Bapak Ibu, salib Kristus itu mau menjelaskan kepada kita bagaimana kasih Kristus itu. Dosa-dosa kita telah diampuni, telah ditutupi oleh Tuhan Yesus, agar kita orang-orang yang telah ditebus itu tidak lagi terbelenggu, tidak terbentengi oleh dosa-dosa lagi. Kita boleh layak di hadapan Tuhan karena darah Kristus. Bukan hanya tabir itu terbelah, tapi kuasa dunia ini, kegelapan itu telah disinari oleh firman Allah, disinari oleh kasih Tuhan. Tidak ada lagi kuasa-kuasa kegelapan yang membentengi kita, yang menghalangi kita untuk bertemu kepada Allah. Karena pada zaman Yahudi atau orang Israel, hanya orang atau imam lah yang boleh menyampaikan doa-doanya. Tapi saat ini, kita dimanapun kita Bapak Ibu, boleh. Orang berdosa, monggo silakan. Seberat apapun dosamu, boleh kamu berdoa kepada Tuhan, boleh. Tidak dilarang Bapak Ibu. Itulah yang dilakukan oleh Yesus, bahwa kuasa Tuhan, kasih Kristus itu tidak lagi dibentengi oleh tembok-tembok bait Allah, tapi kuasa Kristus telah menghancurkan, membuat manusia itu semakin mendekat kepada Kristus. Karena itu saudara terkasih, kemenangan kita lewat pada hari ini, pada Jumat Agung ini, mau mengingatkan kita. Pertama, Yesus menjadi teladan kita.
dalam menghadapi penderitaan. Yesus menjadi teladan bagi kita dalam setiap pergumulan kita. Ia dengan sukarela menerima kesengsaraan dan kematian, tapi mahkota kehidupan diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang di dalam kesetiaannya, di dalam iman. Karena itu Bapak Ibu, teladanilah Kristus. Mungkin seberat apapun penderitaanmu, mungkin seberat apapun persoalanmu, tetaplah lihat salib Kristus, karena itu menjadi teladan bagi hidup kita. Yang kedua, jemaat AKBP menghidupi penderitaan dan kematiannya dengan pemahaman bahwa Yesus menjadi pengganti orang berdosa dan menjadikan kita manusia yang terberkati. Orang-orang atau jemaat AKBP, semua kita ini Bapak Ibu, yang sesungguhnya harus tersalib, tapi kini diganti oleh kasih Kristus. Itulah salah satu sukacita kita. Walaupun mungkin kita ini banyak pakai pakaian yang serba nuansa hitam, tapi itu bukan tanda kedukaan lagi. Tapi ini adalah bukti pengorbanan Kristus, bukti kasih Kristus yang luar biasa, sehingga kita dimenangkan, dilayakkan untuk mendapatkan pengampunan tersebut. Karena itu bersyukurlah, karena Allah kita, Yesus kita, menjadi penyelamat di tengah-tengah kehidupan kita. Yang terakhir, penderitaan sebagai wujud keikutsertaan kita mengambil bahagian dari penderitaan Yesus. Kita dipanggil Bapak Ibu HKBP secara khusus pada tahun ini bagaimana mentransformasi, ya, mentransformasi hidup kita, menunjukkan bahwa Kristus, darah Kristus itu telah menjadikan kita semakin layak untuk memuliakan nama Tuhan. Mentransformasi hidup kita melalui akhlak pribadi kita, tindakan kita. Kita tunjukkan bahwa kita telah ditebus, telah dimenangkan di dalam Kristus Yesus. Jangan lagi kita ragu, jangan kita khawatir, tapi kita anak-anak Tuhan yang telah ditebus dalam Kristus Yesus, telah menyatakan kepada kita menjadi anak-anaknya. Kiranya lewat Jumat Agung ini kita dimenangkan di dalam sukacita, dan kita percaya bahwa kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada Jumat Agung ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, menguatkan kami bahwa Kristus menjadi teladan, bahwa Kristus menjadi contoh, bahwa Kristus menjadi suri untuk kami boleh tiru Tuhan. Di setiap penderitaan-Mu Tuhan, kami tidak menyerah, tidak mendengarkan suara-suara dari kanan, kiri, dari belakang, dan dari depan, karena kasih-Mu yang begitu besar untuk mengampuni, untuk menghapus segala dosa dan kematian dari kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu Tuhan, berkatilah persekutuan kami ini, agar kami Tuhan semakin setia di dalam iman kami. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan, penyelamatan Kristus lewat kematian Tuhan, lewat darah Tuhan, kami boleh dimenangkan di dalam setiap penderitaan kami. Kami boleh bersyukur atas kebaikan dan kasih-Mu yang luar biasa yang boleh kami rasakan Tuhan hingga pada hari ini. Karena itu Bapa, mahkota kehidupan telah Tuhan hadiahkan bagi orang-orang yang tetap setia di dalam imannya. Kami mau Tuhan, kiranya kehidupan kami mentransformasi apa yang layak menjadi buah daripada firman-Mu lewat perkataan, akhlak kami, tindakan kami, kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan keluarga kami Tuhan, dan anak-anak kami. Pakailah Tuhan mentransformasi untuk menuju kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena itu Bapa, berkati firman-Mu, berkatilah seluruh jemaat-Mu dan anak-anak kami yang boleh hadir pada saat ini, pada Jumat Agung ini. Kiranya kuasa keselamatan Tuhan menjadi hadiah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman nyanyian kita pada
persembahan pagi hari ini tertulis dalam buku nyanyian HKBP nomor 86 ayat yang pertama sampai ayat kelima. Kita bernyanyi. Saat putus harapan
terkasih, kita akan memasuki acara perjamuan kudus. Kami informasikan yang layak untuk mengikuti perjamuan kudus pertama yang telah naik CD. Yang kedua yang tidak diizinkan adalah jemaat yang dalam siasat gereja atau RPP. Itulah yang tidak boleh mengikutinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, agar kita memasuki ibadah perjamuan kudus, kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 152 yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami. Pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu, berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah iya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah iya.
Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuni sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan iya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini di dalam hatimu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami, kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni. Dan dengan nama Allah Bapa dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadilah di berikanlah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tahta Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Demikian Dia mengambil cawan itu sesudah makan lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara terkasih, sekarang marilah
Semua telah tersedia. Lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Tuhanku Yesus.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dan dia yang menebusmu dari lubang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya dia mendendam. Tidak melakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada anak-anaknya yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa itu, yaitu tak kala Kristus mati di kayu salib, maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah-Mu dan kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah, sehingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskanlah kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkanlah kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga.
Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untukmu. Kami adalah milikmu dan engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisimu. Sertai dan persatukanlah engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaatmu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, omongan anak kami, karena pada langsung kita lanjut lagi. Waktu pada saat ini kita tidak usah bersalaman, kami berikan ruang untuk, karena sudah di depan ku tengok ada mau masuk sebelah kanan, untuk kita boleh keluar dari tempat ini dan sebelah kiri. Iya.